Wali kota ngomong, kalau kalian menggunakan ini silahkan pakai gitu. Jadi kita punya agenda berikutnya yang namanya Siantar Kreatif. Ketika kita masuk ke dinas terkait, ya mereka punya agenda target 40 juta 1 tahun lah. Jadi kalian harus bayar. Sementara omongan wali kota ketika pembukaan pameran kan, ya kalian pakai gratis itu silahkan. Jadi kita nggak tahu nih sinkronnya bagaimana gitu. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Oke, kembali ke kacamata Bung Imran. Tadi kita udah banyak bicara ke berbagai hal lah yang disampaikan oleh Pak Wimar Huta Barat yang biasa dipanggil Parjalang. Demikian juga dengan Bung Adi Damanik, ya, seniman jalanan yang ternyata dia seorang PNS. Tapi kita pikir pemikirannya merdeka juga, nggak seperti birokrasi dan yang lain-lain. Saya ingin nanya aja lah ya, kita bicara tentang budaya. Budaya kan harus tahu ya, akar daripada suatu bangsa negara kan lahirnya dari adanya budaya, cipta rasa dan karsa. Nggak tahu ya, mungkin Bung Tupak ini mungkin pernah dengar lah tentang adanya Perda Cagar Budaya yang sudah disahkan. Kemarin kan ada inisiatif 2 yang disampaikan oleh DPR, itu CSR dengan Cagar Budaya. Tapi ternyata Cagar Budayanya udah mulai dibahas dan kayaknya masih membutuhkan berbagai hal untuk mengimplementasikan tentang perda itu. Mungkin gimana nih? Ya, kalau tentang perda ini sebenarnya saya udah dengar. Waktu itu saya pernah sama-sama narasumber dengan Bang Astronot di dalam satu talk show. Dia bilang bahwa kebetulan kan Bang Astronot sendiri di bagian balik ya, badan legislasinya. Dia ketuanya. Dia jelaskan bahwa akan ada rancangan perda itu sendiri. Ya namun di dalam prosesnya saya nggak tahu apa yang terjadi karena kebetulan yang pertama ada keterbukaannya informasi. Yaitu contoh dari mana kita harus mengakses informasi tentang semua prolegda ini, program legislasi daerah ya. Kalau apakah itu dari website? Nah, coba ya secara sederhananya, adakah website DPRD Kota Pematang Siantar yang harusnya ini menjadi satu acuan ketika kita melihat informasi. Karena nggak semua harus bisa mengakses langsung ke 30 anggota DPRD ini kan untuk mendapatkan bahan. Nah, lalu yang kedua, untuk update perkembangan, di mana kita bisa melihat update perkembangan, sedangkan akun-akun sosial media official DPRD kita pun saja tidak ada. Jadi harusnya kan secara standarnya, ini kita bicara standar. Kalau memang kita ingin membangun suatu tatanan yang baru ya, DPRD harus yang pertama membuat website khusus DPRD-nya aja. Atau yang kedua, ini dilakukan oleh akun sosial media official DPRD. Atau yang ketiga, ini fungsi partai. Partai-partai yang representasi dari DPRD ini membuat akun official yang menginformasikan, karena apa? Setiap anggota DPRD punya tanggung jawab publik dalam putusan. Nah, jadi informasi tentang prolegda ini pun saya nggak dapat informasi karena acuannya nggak ada. Mau dari mana kita dapat informasi? Itu tadi kita pikir ya, ada ketertutupan atau apa, nggak tahu lah, apakah mereka takut mempublikasikan, nanti takut kritik. Yang jelasnya banyak masyarakat memang yang nggak tahu tentang padahal ini kan undang-undang yang sangat sesuatu menurut saya, Bang Imran. Kenapa? Banyak sudah bangunan-bangunan kita yang layak menjadi cagar budaya, bahkan sudah terberangus kekuatan kapital gitu. Nah, ini dia. Jadi sekarang tahapannya sedang menginventarisir dengan cagar-cagar baik fisik itu ya, dan masuk juga di situ dibutuhkan tentang adanya staf ahli yang bersertifikasi. Sekarang hanya satu, kita nggak usah sebutlah namanya, tapi masih dibutuhkan sekitar 4 orang lagi. Kesempatan kaum muda kayaknya di sini, katakanlah seperti Bung Adi dan Bung Parjalang sendiri, sebenarnya kita pikir walaupun memang bukan spesialisnya, paling tidak bisa memahami untuk memperkaya itu ya. Tapi yang jelasnya menyangkut tentang cagar budaya, Bung Adi, di benak Anda itu seperti apa gitu? Bicara tentang cagar budaya ya, untuk Kota Siantar ya, itu kalau kita perhatikan ada sangat banyak sebenarnya Bang yang bisa kita masukkan ke dalam cagar budaya dengan peraturan-peraturan cagar budaya yang usianya sekian gitu kan. Nah, yang kita lihat sekarang kan tidak
terakomodir, tidak dieksekusi gitu. Bahkan banyak cagar budaya yang memang yang tersingkirkan. Salah satu contoh ada gedung Belanda yang di dekat rumah sakit umum. Iya. Itu Rumah dokter tuh. rumah dokter, Gedung Juang. Nah, itu bagian daripada cagar budaya dan ada sejarahnya sebenarnya di situ gitu. Kemudian beberapa lagi yang di Rumah Potong yang ada pembangunan di dekat Jalan Nias, ya kan? Kan ada gedung di situ. Pusda. Iya. Kemudian ada banyak sebenarnya, Bang. Cuman tidak ini ya. Makanya kita tunggu nih. Peraturan kalau sudah disahkan, udah disahkan, eksekusinya gimana nih? Nah, itu tadi. Nah, Jadi katakanlah itu kan termasuk gedung-gedung arsiteknya apa semua orang bisa tahu ya. Oh, ini zaman apa gitu. iya betul, Bang. Jadi kalau kita lihat ulik-ulik sejarahnya sedikit sebenarnya, Siantar ini kan kearifan lokalnya Simalungun nih. Cuman lewat pembangunan lewat penjajahan dulu banyak masuk inkulturasi Simalungun itu mulai redup, banyak masuk arsitektur Belanda dengan gaya instalasinya, dengan gaya bentuk bangunannya. Jadi banyak perubahan. Jadi kalau kita lihat ini masalah bangunan itu sudah banyak teradopsi dari bangunan dari Belanda, Bang. Di Belanda bagaimana sanitasi sangat diperhitungkan, bagaimana sirkulasi udara, ventilasi sangat dipertimbangkan. Dan itu sebenarnya bisa jadi ini ya, salah satu cara untuk membuat suatu gerakan di mana itu jadi sebenarnya jadi media edukasi, Bang. Jadi bisa ditarik ke pariwisatanya juga. Ini sebagai edukasi. Iya, kita pikir itu tadi ya, seperti kaum muda lah katakan. Nggak tahu juga sejarah Siantar itu seperti apa, karena nggak ada juga buku sejarah loh Siantar. Ini gimana nih? Perlu gimana nih? Ya, jadi kalau aku melihat ini, Bang, gini. Di kota Siantar ada universitas yang punya jurusan sejarah. Nah, jadi kalau umpamanya pemerintah udah punya desain, ini kan cukup memberdayakan para mahasiswa jurusan sejarah ini untuk menelusuri sejarah-sejarah lokal. Nah, akhirnya ini dibuat jadi buku kan bisa. Iya. Contoh, di mana sih manufaktur pertama di sini, atau mana bengkel pertama lah di kota Siantar contohnya. Atau yang kedua, di mananya pangsit pertama di kota Siantar. Kan contohnya hal-hal seperti. Jadi kalau titik nol Siantar itu tadinya itu Mejiraya, kemudian dibangunnya kantor pos, disitulah titik nol daripada Siantar katanya. Nah, standar sebuah kota memang kantor pos sebagai titik nol, Bang. Iya, biasanya seperti itu ya. Tapi nggak tahu ya. Kita pikir kalau kita ke suatu daerah atau apa terus kita disuguhkan sejarah, kan kita tahu sejarahnya seperti apa ya. Karena kita pikir adalah seperti ini ya, peribahasa Rusia kuno. Apabila ada berada di bersimpangan jalan dan tidak tahu Anda mau pergi kemana, Anda minimal harus tahu dari mana Anda datang. Kita nggak tahu orang Siantar. Kita bicara tentang Siantar. Banyak sekali orang Siantar di luar. Tapi kecintaan mereka juga masih kita pertanyakan gitu. Ini mungkin Anda punya pandangan seperti apa gitu? Sebelum kita bicara tentang masalah produk politik atau apa dan lain-lain gitu. Kalau saya melihat ya, Bang ya, kalau untuk sejarahnya Siantar sendiri, mungkin saya batasin dulu nih, bukan sejarah terdahulunya yang bangsa Simalungun, yang bagaimana kerajaan Simalungunnya, kita batasin dulu, jangan sampai situ. Jadi kita masuk di masa kolonial dulu. Jadi kan sudah banyak perpaduan kebudayaan sebenarnya di situ. Jadi kalau kita lihat sejarahnya di Siantar ini, banyak kita yang nggak tahu sebenarnya. Kornel Simanjuntak contohnya, pahlawan, tokoh-tokoh itu banyak dari Siantar gitu. Itu bagian sejarah ya? Bagian dari sejarah, dan itu bisa digodok sebenarnya kerjasama dengan lembaga yang tadi seperti disebutkan Bang Suparjalang, lembaga sejarah yang ada di universitas di Siantar kan begitu. Kornel Simanjuntak, bahkan ada Malik gitu, itu orang Siantar loh gitu. Dan mungkin banyak juga yang nggak tahu, Urip Uang Republik itu dicetaknya pertama di Siantar gitu, bergambar Soekarno kan. Kemudian yang seniman khususnya yang bagian saya juga. Contohnya Agustin Sebarani. Nah, dia sebagai pelukis Singamangaraja. Nah, itu dari Siantar begitu. Gambar uang ya. Gambar uang. Uang kertas. Banyak sebenarnya sejarah itu yang tidak tersampaikan ke masyarakat. Ya, selain daripada bisa mengetahui sejarah, bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda. Betul, Bang. Ya, ini gimana nih? Nah, itu tadi itu jadi inspirasi sebenarnya. Gimana tokoh-tokoh tadi itu jika digodok, jika di packaging dengan bagus, itu bagaimana jalan keluarnya nanti, itu bisa jadi suatu wacana kan, Bang, untuk ini.
Kita pikir banyak sekali, memang Siantar ini kan beragam ya. Iya, betul, Bang. Dikenal dengan kemajumukan. Sebenarnya bukan hanya klaim, oke Cipuka Huta itu Simalungun, tapi Betul. adanya pembauran ini kan jadi Iya. memperkaya kehasanahan daripada Siantar gitu. Betul. Nah, sedikit Bang ini, yang ini menarik, saya baca salah satu skripsi, ada teman. Jadi pergerakan di revolusi sosial. Ya. Jadi saya tertarik membacanya tentang street artnya, muralnya. Jadi kalau sejarah mural di Indonesia itu kan bicara tentang merdeka atau mati gitu. Iya, oke, iya. Iya. Jadi di Siantar pengaruh kolonial itu sangat kuat. Iya. Jadi contohnya politik divide impera itu di muralnya sendiri ketahuan, di street artnya sendiri Ya, ketahuan. misalnya apa, ada nggak masih peninggalan? Untuk dokumentasi tidak ada, tapi untuk catatan-catatannya ada. Iya, Jadi contohnya untuk catatan itu yang mural tadi, gambar di tembok tadi itu berisi penolakan, berisi perlawanan gitu. Iya. Jadi politik yang dibangun Belanda dulu berhasil. Bagaimana konflik horizontal tadi, Bang. Jadi bagaimana bukan ini semangatnya masyarakat bergabung untuk melawan penjajah, bukan. Bagaimana ada kelompok-kelompok yang melawan kerajaan suku ini, begitu konsepnya. Jadi politik Jadi divide antar impera kita itu dengan kita yang betul memberontak. di Siantar itu sangat ini untuk ininya revolusi sosialnya. Iya. Dan itu terlihat dari mungkin dari ini ya, dari arsitektur, dari bangunan. Ya kita lihat hanya berapa gitu bangunan Simalungun. Menunjukkan kearifan lokal. Iya, yang kearifan lokal. Ya hampir tidak ada ya kan? Nggak ada ya? Paling Museum Simalungun itu juga dibangunnya di tahun 1930-an kalau nggak salah. Benar. Ya kan? Selain daripada itu kan nggak ada situs-situs juga sekarang bagaimana gitu. Nggak tahu, mungkin Bung Adi pernah lihat nggak gambaran tentang rumah Simalungun yang ada di Siantar, pernah yang terakhir di mana? Kalau untuk berbentuk rumah adat nggak pernah saya lihat ya, Bang. Yang di Pematang dulu. Pematang belum pernah, nggak ada saya lihat di Bang. Nggak tahu kalau di yang di Pematang. Gitu ya. Tapi yang jelasnya setiap budaya, setiap kearifan lokal pasti meninggalkan Pasti minimal situs dia, Bang, ya kan? situs ya. Ya inilah itu pikir ya. Nggak tahu ya apakah perjalanan sejarah Siantar ini hanya diketahui oleh orang tertentu sehingga perjalanan sejarahnya jadi kabur. Kita bicara tentang Sangwana Ludamani, seorang pahlawan Ya, betul. juga kan. Ini harusnya seperti apa gitu. Termasuk juga pembelajaran tentang budaya Simalungun, baik itu bahasa. Kita irilah melihat daerah lain. Kalau masuk ke Karo, kita udah tahu lihat gedungnya, oh ini daerah Karo gitu. Kalau kita ke Siantar, ini apa ya? Daerahnya apa ini gitu kan? Itu kan suatu hal yang kejanggalan juga tuh. Ya, suatu kejanggalan sebenarnya, Bang. Dan itu memang banyak pengaruh luar ya. Jadi contohnya untuk bangunan itu, untuk kalau kita searching di Google misalnya di internet, kita masukkan tentang Simalungun, itu media informasi tentang foto-foto zaman dahulu itu kurang. Kalau kita masukkan Karo itu sangat banyak, Bang. Iya. Itu karena pihak kolonial dulu ngambil sampel yang dikatakan suku di Sumatera Utara khususnya Batak ini, ngambil sampel itu Karo, makanya banyak ininya. Sementara yang di kitanya sendiri yang di Siantar kan Simalungun itu tergerus sebenarnya, hampir habis gitu. Jadi itu sih yang jadi mirisnya sebenarnya. Ini gimana sih revitalisasinya? Apa sih yang bisa dilakukan lagi untuk meningkatkan itu? Karena media informasi juga kita berkurang, Bang. Betul. Inilah memang salah satu kelemahan Siantar sendiri. Nggak tahu, mungkin Bung Parjalang juga pernah buka website Pemko nggak? Pernah, tapi keseringan waktu saya akses seringan down. Dan nggak update loh. Nggak tahu apa yang di dalam situ. Seandainya DPR itu lemah dalam memberikan publikasi, kan mitra ini ya, mitra dengan pemerintah kota, harusnya diperkuat oleh pemerintah kota sendiri. Websitenya seperti apa? Katakan mau masuk investor, dia mau cari apa, data juga susah sekali kan tentang kota Siantar kan. Bahkan banyak button panel-panel yang di situ nggak bisa kita akses, mau soal laporan tentang pembangunan daerah atau umpama yang gak usah jauh-jauh, ombudsman kan ada buat lapor ID tentang lapor di mana sih keterganggunya publik gitu. Itu pun nggak bisa kita ini, dan tidak ada respon. Ngeri. Jadi kita mau cari gedung yang bersejarah juga nggak ada apa gitu. Anak muda juga nggak tahu loh. Ya mungkin kita aja yang karena peduli ingin menggali ya tahu-tahu sendiri, nggak secara formal kan. Ya non formal aja, oh ini dulu gini-gini, kita tanya orang-orang tua yang mungkin umurnya udah berapa gitu ya.
Tapi nggak tahu ya, ini nggak lepas daripada politik nih. DPR sendiri, ya kita pikir mungkin masih divide and impera, pecah belah ini mungkin kayaknya ada. Kita bicara tentang politik dulu, Bung Parjala. Pemilu lalu gimana pandangan Anda? Ya kalau pemilu lalu kan sebenarnya apa ya, kayak ada harapan ketika banyak anak muda berkontestasi. Walaupun anak-anak muda yang berkontestasi ini kita bisa lihat ini bagian dari, ya bisa saja ada terah yang bagaimana mempengaruhi hubungan seseorang bisa menjadi calon gitu. Nah lalu yang kedua, ketika banyak yang terpilih ternyata anak muda, kita berharap ada yang lebih militan, ada yang lebih progresif gitu. Ternyata teman-teman ini, harapan kita ini nggak seperti ideal gitu, nggak seperti yang ada dalam pikiran kita, karena banyak juga yang nggak berani speak up, terus kemudian banyak juga yang nggak berani menyuarakan hal-hal baru gitu. Iya, masalah seleksinya itu gimana dulu waktu menjadi caleg gitu? Ya yang pertama ini ya, partai kan seharusnya kan bisa juga melakukan penjaringan terhadap kader-kader muda, kader-kader baru. Artinya kalau menurut hemat saya, ya harusnya kaderisasi itu sejak dini kan begitu. Bahkan yang muda-muda dari bangku kuliah pun udah dilirik sebenarnya untuk menjadi di kader, menjadi anggota partai. Yang akhirnya ketika dia menjadi local champion, mau dibuat menjadi calon, ini benar-benar ada memenuhi standar, ada kualifikasi yang sangat-sangat ini. Nah sehingga kapasitasnya memang bagus, partai juga tidak tercoreng namanya, harapan juga bisa terlaksana dengan baik. Nah ini kan tidak, bahkan banyak yang politisi karbitan gitu, politisi karbitan, ketika dia mau apa masuk aja gitu. Ya, karena punya kedekatan dengan partai. Ya kedekatan secara personal atau hubungan yang dikenalkan oleh siapa, ada tentakel-tentakel yang bermain lah di situ. Nah jadi kalau terjadinya pengkaderan sejak dini, terus kemudian masuknya ideologi partai, kalau memang partai melakukan proses apa ya, internalisasi ideologi, ya harusnya ini kan udah benar-benar bisa ongoing semua ini, sesuai dengan harapan begitu. Makanya ketika proses daripada pemilihan kemarin itu benar-benar enak, bagus, ideal, bukan transaksional, hasilnya anggota dewan kita mungkin sesuai harapan. Ya pasti sesuai harapan, setidaknya ada warna lah. Ini kan nggak semua paduan suara, ya kan begitu kan? Ya artinya tadi kita udah bicara tentang masalah keterbukaan daripada DPR, sekarang nggak ada. Itu mungkin tidak lepas daripada orangnya di dalam ya. Pasti ini kan soal human resources, ini soal sumber daya manusianya juga, bahwa kalau seandainya mereka tahu bahwa ini perlu diseminasi informasi publik lewat kanal, lewat portal, harusnya mereka sudah lakukan. Begitu. Apa gunanya juga ada sekretariat di ini kan? Di dewan yang bisa menyelaraskan informasi di dalam proses back to back-nya, kamar-kamar mereka mau sidang komisi kah, mau RDPU atau apa, ini kan harusnya ada penyelarasan informasi publiknya begitu. Nah ya jadi ya saya kepada 30 anggota DPRD maupun yang muda dan yang tua, ini pemilu kemarin itu saya sebagai anak muda itu punya harapan besar. Padahal anak muda selalu ditonjolkan kemarin ya. Nah itu dia, ini dia kan, anak muda selalu menjadi apa namanya, satu jualan yang menarik kan sebenarnya. Ini jualan nih. Pemilih muda paling banyak. Iya. Ya kan kalau kemarin kita bicara sama ini ketua, waktu itu juga ada kita undang gitu ketua KPU Bang Dolo Sibarani, dia bilang bahwa pemilih pemulanya itu 59% pemilih pemuda. Baik pemilih pemula maupun yang usianya milenial ya di bawah 40 tahun. 59% pemilih pemuda pada saat itu. Artinya tampuk kepemimpinan ini bisa direbut sebenarnya oleh anak muda. Nah persoalannya itu tadi, politik kita yang tadi transaksional, proses filterisasi calon, terus kemudian apakah ada satu gap? Bukan satu gap, maksud saya gini, ada nggak satu proses seleksi yang benar-benar genuine gitu untuk memilih calon yang genuine? Nggak tahu ya, apakah kaum tua, tanda kutip ya, takut bersaing dengan orang muda? Ya sebenarnya kalau bisa dibilang gitu, sehingga kesempatan untuk kaum muda nggak begitu terbuka gitu. Yang pertama pasti semua orang takut dengan anak muda. Karena anak muda itu motor. Ya, yang kedua anak muda itu kan spiritnya bisa aja pun tua, tapi kalau jiwanya muda, itu tidak masalah juga. Kalau tergantung usia. Bukan soal usia, karena standarnya anak muda di Indonesia pun sangat beragam. Versi KPI pun beda, versi undang-undang beda. Itu kan sangat beragam kan. Nah, jadi maksud saya
Kalau kita memang mau apa, mau yang tua pun, tapi kalau spiritnya anak muda, jiwanya anak muda pun tidak ada masalah. Nah, cuma itu dia. Kalau kenapa anak muda ini, saya ingin bilang gini, di Kota Siantar ini anak muda ini tidak dipandang. Tidak dipandangnya di mana? Kita tidak pernah ditemukan dalam ruang-ruang publik, dalam ruang-ruang politik. Kita tidak pernah kita selalu anak muda dipandang sebelah mata. Dipandang sebelah matanya apa? Di mana dalam proses partisipasi publik kita diundang. Tapi banyak loh sejak pasca reformasi orang-orang muda yang banyak yang muncul, tapi kayaknya tenggelam lagi gitu. Ya kalau itu memang ya, kalau titik spirit ini berkembangnya ini kan di 98 lah ya. Mahasiswa, gerakan mahasiswa, gerakan anak muda. Walaupun yang membuat Indonesia merdeka juga kan anak muda sebenarnya kan, zamannya Soekarno, Hatta, Syahrir dan lain. Tapi maksud saya di Siantar ini kita kayak anak-anak muda ini apa sih taunya? Nah, ini kan ada pandangan-pandangan premis-premis skeptis bahkan gitu. Anak muda tahu apa? Terus udah kayak mana gitu pengalaman kalian. Tapi kalau kita pun nggak dikasih kesempatan, nggak dikasih ruang, ya gimana kita mau bisa membuktikan bahwa kita juga bisa melakukan apa yang seperti mereka lakukan itu, kita bisa jadi lebih baik. Ya artinya pendidikan politik berarti nggak ada apa-apanya ya? Nah itu dia. Nah kembali lagi soal pendidikan politik. Ini kan besar harapan, saya juga pernah bilang sama beberapa kader partai di Kota Siantar. Sebenarnya kan setiap partai politik kan punya tanggung jawab melakukan pendidikan politik. Tidak hanya kepada kader saja, kepada warga juga harus melakukan pendidikan politik gitu. Karena apa? Warga yang memilih dia kan, partai kan punya tanggung jawab sebenarnya, bahkan sudah dinominalkan sejumlah biayanya per satu suara. Yang itu akhirnya bisa menjadi biaya untuk proses pendidikan politik di masyarakat. Apakah itu mensosialisasikan tentang undang-undang nantinya, apakah itu umpamanya menampung aspirasi, terus kemudian apakah itu juga ada usulan-usulan lainnya. Cuma kan persoalannya pendidikan politik ini kan juga banyak hal lain, soalnya tentang ilmu pengetahuan, tentang skill. Karena apa? Di tiap partai kan punya bidang, ada bidang UMKM, lingkungan hidup, anak muda, kreatif dan lain-lain. Ini yang mesin-mesin partai yang di dalam beginian ini juga harus jalan. Ini kita besar harapan sama partai. Kenapa? Jangan-jangan nanti anak muda ini jadi punya satu slogan yang memang sampai sekarang itu akhirnya ada ya slogan itu. I like politik, I don't like politician. Itu kan different things gitu. Ini hal yang berbeda gitu. Padahal itu melekat ya. Iya kan nih, tapi hal berbeda. Kenapa ya? Proses yang kita lakukan ini kan proses politik. Podcast ini pun proses politik gitu. Ada pendidikan politik di sini, tapi bukan menjadi seorang politisi. Tidak harus. Kan begitu. Kerja-kerja politik kan gak harus politik praktis. Gak harus menjadi seorang politik etis gitu. Nah, tapi maksud saya banyak kan sekarang anak-anak muda akhirnya menjadi sikapnya skeptis, tidak peduli bahkan apatis terhadap politisi-politisi. Padahal tidak bisa dipisahkan. Proses-proses kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat kita ini kan ini semua terkait dengan proses politiknya, political will-nya. Jadi kenapa kita berani juga membicarakan ini, bahwa kita membutuhkan pemimpin yang berdampak bagi masyarakat banyak. Membutuhkan pemimpin yang cerdas dan perkembangan zaman. Saya teringat ketika pemilu lalu banyak sekali goresan-goresan. Mungkin Bung Adi yang salah satu pembuatnya itu, pemilih-pemilih yang cerdas atau apa, kan pernah itu ya di beberapa tembok-tembok atau merupakan selebaran kalau nggak salah itu. Di situ Anda mau katakan apa waktu itu? Ya kalau itu intinya melakukan yang namanya mural, melakukan yang namanya selebaran kan ada pesan yang ingin disampaikan sebenarnya Bang. Jadi harapannya sebenarnya bagaimana masyarakat berpikir cerdas ya dengan pola-pola pemilu yang lama itu harus diubah sebenarnya. Jadi lebih terbuka pola pikirnya. Jadi sebenarnya saya agak takut nih Bang bicara tentang politik Bang. Padahal politik itu adalah seni loh. Betul. Seni mengatur ya. Ya betul. Kalau orang seni masuk ke politik itu gampang. Cuman karena label saya ada nomor serinya kan begitu kan. Enggak, jadi kita bicara secara umum. Bicara secara umum, mungkin politik pragmatis ya, bukan ini ya. Jadi ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Bang. Jadi kan ya kalau melihat ini kita nggak punya kapasitas saja untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, memberikan informasi-informasi. Karena itu harusnya tadi ranahnya di partai politik itu sendiri atau bahkan di pemerintahan kan seperti itu. Tapi nggak juga loh, kita juga bisa memberi cerahan politik. Nah itu tadi Bang.
Makanya kan kita buat yang namanya vandal tadi. Vandal dalam tanda petik ya, Bang, bukan yang perlawanan seperti yang dulu gitu. Jadi kita lakukan itu karena apa? Jadi banyak teman kita sebenarnya, Bang, yang duduk di kursi, ya kan, yang muda-muda gitu. Tapi ketika ada suatu kegiatan gitu, speak up, kapan nih yang muda ini speak up nih gitu loh, muncul kapan nih gitu? Apakah jadi kan kita mikir nih, yang padahal muda di DPR itu ada komisi-komisi kan? Ada. Kan? Itu yang strategisnya kan? Iya betul, Bang. Mau bidang apa ada? Ada. Tapi nggak tahu apakah mereka memang benar-benar main gitu. Apakah Nggak jelas. sudah nyaman atau bagaimana kan begitu, Bang? Kita nggak tahu. Itu kan kursinya itu kan empuk, bisa muter. Berarti terlalu nyaman, Bang. Ketika nyandar tuh bisa terlena tiduran. Atau mungkin dia ke kursi sekolahan aja yang kayu agak keras dia, Bang, ya kan? Nggak tahu lah. Tapi nggak tahu Bung Adi ini memang oke lah, seorang PNS kita pikir lingkungannya juga pastilah harus melek politik lah kita nggak. Ya betul Bang, kan? harus. Tapi kita tidak sebagai pelaku politik aktif ya, Bang, tidak ya. Tapi kita harus harus berpolitik. Iya, bagaimana style saya pakai tato, itu juga bagian politik dari saya gitu loh. Saya PNS, saya guru, tapi saya punya tato, itu juga bagian daripada politik saya sebenarnya kan begitu, Bang. Ya ini tadi ketika kita bicara tentang politik, seni mengatur bisa gampang. Kan di situ kan perlu hal-hal strategi seperti apa. Pada dasarnya nggak tahu lah ya. Saya mau nanya aja sama Bung Parjalang. Ingin nggak jadi anggota dewan? Sebenarnya kalau bisa jadi wali kota aja sekali Bang Imran. Gitu. Kenapa? Eksekutif. Iya, penentu. Iya gitu. Kalau legislatif kan kadang enak buang badannya jadi kiper, hanya rekomendasi. Ya kan? Karena kan fungsinya kan pengawasan, terus kemudian pembuat undang-undang. Tapi secara otoritas, powernya kan lebih besar jadi eksekutif. Iya, kita mau membuat kebijakan ya harus masuk ke dalam sistem itu gitu. Jadi wali kota. Strategis, jadi wali kota. Anak muda harus jadi wali kota. Gitu ya. Iya. Menarik nih, Bang. Iya. Seorang wali kota, kita merindukan wali kota yang tidak agamais, ya kan? Tidak politiknya tidak bergerak lewat. Tapi bukan berarti ateis. Bukan, tetap. Iya. Nggak tahu ya. Idealnya supaya pergerakan kaum muda ini bisa bergairah dan memberi semangat untuk pembangunan kota, yang dibutuhkan seorang pemimpin pastinya. Pemimpin di DPR baik di wali kota. Kita nggak menghujat lah ya. Tapi yang ada sekarang ini memang belum ideal ya. Saya pikir saya juga sering bicara lah bahwa anak muda kehilangan pentas. Kita bicara tentang apa gitu, gedung seniannya nggak ada gitu. Gimana kita mau bisa bicara tentang olahraga juga entah gimana gitu kan. Sarana dan prasarana pendukungnya nggak ada gitu. Jadi kemana kaum muda ini harus mencari jalan atau diarahkan seperti apa gitu. Ini kan masih ngambang kemana-mana juga nggak jelas. Ini kita pikir nggak tahu, mungkin Bung Parjalang sendiri punya pemikiran lain gitu. Ya, yang pertama ini contoh ya Dinas Pemuda dan Olahraga gitu kan kebanyakan kan program di olahraganya gitu. Di anak mudanya programnya apa? Artinya ini kan harapan kita kan selalu dikasih harapan ketika pencalonan, mulai dari calon legislatif sampai calon wali kota. Dan janji-janji politik banyak loh. Iya, bualan-bualan kan. Memang akhirnya rakyat ini pun akhirnya jenuh juga dengan bualan-bualan politik ini. Maka akhirnya politik transaksional, berapa dibayar, dipilih kan begitu. Nggak ada lagi pendekatan ideologis, pendekatan value, pendekatan nilai itu udah nggak ada lagi sebenarnya. Saya dia doh. Nah kan itu yang terjadi di lapisan grassroots sekarang. Nah, tapi ketika sudah duduk sebenarnya kan cara mengkatalisasinya kan lewat program, pendekatan program supaya ini mesin pemerintahan juga bekerja lewat instansi OPD terkait. Jadi kalau memang mau apa spesifikasi untuk anak muda ini kan udah banyak dinas yang terkait. Kita bisa omongin dinas pendidikan kebudayaan, pemuda olahraga atau apa dinas pariwisata. Kan sekarang kalau dinas pariwisata digabung ya, dinas pemuda dan olahraga kan masuk ke pariwisata. Justru kan? Yang anehnya lah pendidikan dan budaya. Padahal pariwisata nggak lepas dari budaya. Iya. Kan aneh sekali seperti yang dijelaskan tadi kan. Walaupun ada juga bidang yang bagian kebudayaan kayaknya di pariwisata. Iya. Nah, itu tapi ada loh yang kemarin yang cagar budaya kemarin yang diikutsertakan itu dalam pembahasan itu justru dinas pendidikan dan budaya. Itu dia banyak hal kan yang beririsan yang bisa mempercepat proses ini semua. Contoh kayak saya bilang tadi dinas koperasi dan UMKM. Ya sekarang inventor usaha ini kan banyak anak muda, bahkan
top 40 versi Forbes yang under 30 pun udah banyak di bawah 30 tahun gitu. Iya. Nah ini ya kan artinya ini nggak bisa lagi dipandang sebelah mata. Kita Gitu. turun jalan aja tuh mengedor mereka. Ya, yang pertama sih saya pengennya ruang komunikasinya dulu dibangun. Iya. Gitu. Kan nggak harus juga kita yang menyodor-nyodorkan diri. Kan bisa juga inisiatif dari instansi kayak DPRD atau dinas-dinas di bawah wali kota ini yang mengundang. Ayo nih, apa nih, mau ngapain gitu. Jadi ketahuan nih, ini mau minta apa. Karena kita nggak mau minta proyek, Iya. karena kita nggak mau minta jatah duit, kita nggak minta hibah atau apapun. Kita maunya gagasan kita bisa dimasukkan di dalam perencanaan kota. Sabang, pulau kecil. Ya kan, Pulau Weh dia. Nah, kotanya Kota Sabang. Mereka itu punya ruang satu lapangan gitu dikasih untuk nonton. Bedah film, launching film atau screening film. Yang akhirnya kan muncul ekosistem komunitas filmnya. Akhirnya orang jadi mau melek akan terhadap dunia film karena selama ini kita mungkin disuguhkan sama tidak dengan tontonan yang berkualitas, tapi karena ada ruang ini akhirnya kita mendapatkan tontonan yang berkualitas karena ada timnya, ada yang bisa mengkurasi tontonan ini, ada apa suguhan yang menarik yang diberikan, tapi karena ada ruang publik. Nah itu kan terciptanya ruang publik untuk tontonan film seperti di Pulau Sabang ini kan karena ada political will, karena ada kecenderungan pemerintah untuk berpihak terhadap ekosistem kreatif tadi. Oke lah kalau Bung Parjalang mau ingin jadi wali kota, ada nggak upaya karena itu? Aduh. Nggak, ini perlu juga nih. Kita pikir ketika kita berani mengungkapkan, kaum muda berani, ini kan suatu gebrakan juga nih supaya para kaum tua tanda kutip itu tersentak dari tidur itu. Ternyata ada kaum muda rupanya. Ya, jadi teman-teman semua yang nonton podcast ini 2024 saatnya anak muda bertarung. Karena saya udah bilang 2024 karena saya udah buat beberapa serial diskusi juga anak muda saatnya memimpin. Ini nggak bisa lagi gitu. Bukan berarti kita tidak suka kepada kaum tua, tapi kita ingin yang baru nih di Siantar. Ada warna baru di Siantar, ada spirit baru di Siantar karena kita walaupun di podcast ini tadi penuh kritikan terhadap pemerintah, itu bukan karena kita ketidaksukaan, bukan alergi terhadap pemerintah, bukan kita tidak suka pada sosok personal, bukan. Tapi ini karena motivasinya kita cinta kota ini, kita sayang sama kota ini, kita ingin kota ini seperti kota-kota lain jauh, bahkan kita pengen kota ini beyond, melampaui, bahkan kuantum, ada lompatan-lompatan yang lebih jauh sebenarnya. Nah persoalannya ini selama ini ruangnya udah terlalu banyak diberikan kepada yang sebelum-sebelumnya menguasai ruang-ruang politik ini. Nah anak muda, terutama teman-teman pekerja kreatif, kita nggak bisa juga apatis. Gitu. Tapi ini kegalauan kaum muda lah ini ya, karena kita munculkan itu kegelisahan. Benar. Semua harus dengan kegelisahan itu sih. Nggak tahu lah dari sisi Bung Adi sendiri, kayaknya kita pikir gejolak ini kan kalau terlepas begitu aja kan bisa jadi liar gitu. Betul bang, betul. Jadi kalau Bang Siparjalang punya wacana untuk menjadi wali kota, saya sebagai ini sangat setuju ya. Bagaimana mau jadi wakil atau apa? Enggak wakil bang. Mungkin saya nanti dia ada di belakang dia untuk melawan dia kalau dia tidak pas, ya kan? Keren. Jadi betul. Kalau ininya, saya juga ingin wali kota yang tidak agamais tapi tatois, misalnya gitu. Tapi saya agak sedikit ini bang ragu karena kan kita lihat kan kader-kader politik, orang-orang yang nanti akan dicalonkan, orang-orang nanti akan masuk ke ranah itu, ini kan agak ini bang, agak ada faktor-faktornya. Jadi yang diharapkan Bang Siparjalang tadi yang anak muda yang tidak memiliki basic latar belakang, tidak mempunyai modal, sulit untuk bertarung di situ. Karena yang kita lihat untuk sekarang ini keturunan gitu, anaknya faktor ini, ya faktor itu kan bang yang kita lihat kan. Jadi bagaimana nih mengubah itu gitu? Itu sih yang jadi keraguan saya sebenarnya. Kendalanya sangat berat ya. Betul. Jadi gimana tadi masukan Bang Siparjalang itu, ya lebih terbuka dong gitu. Banyak nih gitu. Itu sih bang harapannya. Ya artinya Bung Parjalang ini juga harus masuk ke dalam partai politik berarti. Nggak harus ya? Tapi mempunyai harus dipinang misalnya harus dipinang. Harus punya nilai jual ya. Betul bang. Dibuka dong, pola pikirnya dibuka, jangan politik balas jasa lah, apalah itu nggak salah, itu nggak salah sih sebenarnya, tapi ada hal yang lebih baik sih untuk kemajuan kota itu sendiri. Kita pikir kita harus berkampanye lah ya.
kaum muda saatnya 2024. Ya, Harus. Iya. itu dari tahun lalu saya sudah mulai sebenarnya. Saatnya anak muda memimpin. Ya itu harapan besar karena Tapi perlu jangan salah pikiran, orang yang disebut tadi kaum muda itu bukan usia ya. bukan, Bukan, kita bukan, itu Bang. tadi bukan. Iya. Kita itu tadi kan saya juga udah bilang kan di menit-menit sebelumnya bahwa yang pertama ini bukan soal usia. Iya. Tapi yang kita mau kan spiritnya, Iya, semangatnya keberpihakannya kepada anak muda, program-programnya, gagasan-gagasannya, adaptasinya terhadap anak-anak muda ini seperti apa itu kok. Jadi bukan soal usia, enggak. Banyak kok yang tua-tua tapi dia ngerti, oh apa yang lagi bergeliat di anak muda, apa kegelisahan anak muda, oh perkembangan anak muda ini udah sejauh apa yang bisa dikolaborasikan, apa yang bisa disinergiskan gitu. Dan kalaupun kita sebut tadi beberapa instansi pemerintah ataupun legislatif, eksekutif, kritik otokritik itu menurut salah satu filsuf dari Cina, Lian King namanya, itu sangat diperlukan kritik otokritik. Kenapa? Kan kritik otokritik ini dia bisa dikritik oleh orang lain, dia bisa mengkritik orang lain, dan dia harus bisa mengkritik dirinya sendiri. Benar. Kenapa? Untuk menjadi kedewasaan itu kan itu yang diperlukan. Gitu. Janganlah alergi dengan kritik, nanti Anda sama dengan seperti besar kepala sendiri. Ya benar. Iya, seolah-olah benar terus ya. Dan DPR harusnya mampu mengkritik wali kota atau Betul. eksekutif. Jangan satu suara. Jangan satu suara. Jangan kor kan jadi Iya. paduan suara jadi Nah, nanti. Jadi itu termasuk juga program-program yang prioritas memang harus diutamakan oleh DPR. Cocok nggak? Jangan ketika eksekutif mengajukan program tapi nggak sesuai dengan perkembangan kekinian atau kebutuhan yang prioritas diiakan langsung gitu. Ini kan suatu pengawasan yang memang harus dilakukan gitu. Jadi ini sekarang DPR sedang membahas kebijakan umum anggaran arah pembangunan Kota Siantar. Arah pembangunan. Mungkin Tapi saya ragu tuh. Saya ragukan. ragunya di mana, Pak? Pertama, belum terjadi revisi RT RW. Gimana mengomongkan rencana? Memang benar. Ya itu dia kan itu. Hal basicnya aja RT RW aja sampai sekarang belum direvisi. Ya ternyata Bung Perjalanan itu nggak mengerti juga tentang RTRW. Kalau nggak salah itu masih di Kementerian ATR. Nah makanya saya bilang bang. Jadi roadmapnya kan di RT RW. Jantungnya itu kan di rencana tata ruang, tata wilayah kota. Di mana ada Spasialnya zona-zona bagaimana. dan lain-lain gitu ya. Betul. Kalau sekarang kan nggak jelas loh. Itu dia. Zona pendidikan di mana? Ada berdekatan dengan zona industri gitu, di pemukiman dan lain-lain gitu kan. Jadi kemana arahnya memang nggak jelas. Ya, itu dia. Jadi ini kan karena saya mengikuti. Nah, banyak yang tidak mengikuti ini perkembangan ini. Akhirnya termakan bualan-bualan manis seperti ini gitu loh. Kepikir inilah perlunya transparansi. Kita dorong juga lah supaya DPR dan Pemko sendiri websitenya supaya diupdate terus. Ya. Supaya kita tahu. Jadi contoh listingnya yang di RT RW mana aja sih yang masuk, mana ruang terbuka hijaunya, proporsi 30 sampai 40% ruang terbuka hijau ini udah terrealisasi atau belum? Ya. Kan begitu. Ruang terbuka di Siantar, tahu nggak Bung Adi di mana ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk kreativitas? Taman bunga bisa loh, Taman bunga untuk kreativitas anak muda untuk tampil apa? Bisa, Katakan Bang. dari pariwisata tadi. apa lapangan Taman-taman. pariwisata. Cuman kan kita harus mengikuti prosedur di dinas pariwisata sendiri, Pak. Birokrasinya. Birokrasinya. Jadi Ceritakan pengalaman. iya, pengalaman nih, Pak. Pameran seni rupa, kita undang seniman seni rupa yang ada di Siantar. Di situ wali kota ngomong, kalau kalian menggunakan ini silahkan pakai gitu. Jadi kita punya agenda berikutnya yang namanya Siantar Kreatif. Jadi kita mau buat yang namanya Lebaran, Bang. Lebaran Ramadan. Iya, Kita buat konsepnya komunitas. Ketika kita masuk ke dinas terkait, ya mereka punya agenda target 40 juta 1 tahun lah. Jadi kalian harus bayar. Sementara omongan wali kota ketika pembukaan pameran kan, ya kalian pakai gratis itu silahkan. Jadi kita nggak tahu nih sinkronnya bagaimana gitu, Bang. Iya. Jadi ini memang. Dan ini kan non profit. Iya. Gimana kita bisa memberikan itu? Ini kegiatan Iya. komunitas loh, Bang, yang nggak ada ininya. Kita cuman mengisi kegiatan di kota ini nih sama kegiatan komunitas. Jadi kemarin kita ngomong-ngomong juga dengan anggota dewan perlunya universitas negeri di Siantar, tapi salah satu jurusannya memang harus yang strategis, pertanian, pariwisata dan seni budaya. Ini kayak mana nih dukungannya? Ya kalau itu kan sebenarnya menarik. Nah cuma kan ini kita juga harus lihat kota ini pun udah banyak universitas. Nah urgensi universitas negeri ini apa? Itu yang pertama ya yang harus kita lihat. Yang kedua, kalaupun jadi universitas negeri ini jurusan ini
apakah memang menjadi prioritas untuk diberdayakan di kota Siantar atau kita hanya memproduksi orang nih dalam artiannya. Nah, kalau contoh jurusan pertanian, Siantar lahan pertanian aja pun kita sekarang masih tanda kutip karena banyak alih fungsi sekarang. Katakanlah Simalungun kan nggak jauh berbeda dengan Siantar. Simalungun tuh ibaratnya bertetangga lah, atau katakan satu wilayah. Ya, pertanian Simalungun diambil misalnya. Pariwisatanya juga. Kalau di ke situ kita masuk ke Kabupaten Simalungun berarti bisa. Iya. Ini bisa jalan. Nah, terus kemudian pariwisata. Nah, cuma kalau kita ngomongin lagi soal jurusan ini kan nggak bisa hanya kita membuat terus kemudian dilepas begitu aja. Kalau memang mau, karena kan juga membuat universitas kan juga dilihat juga akreditasi tamatannya nanti akan seperti. Ini banyak hal elemen. Kayaknya walaupun narasumber saya ini seorang akademisi, kayaknya memang nggak terlalu ini ya terkait dengan masalah universitas negeri itu ya. Tapi yang jelasnya kita pikir banyak orang yang ingin lah. Ya, tapi kalau menurut pandangan saya Bang, sebagai tenaga pendidik, kalau kita lihat di provinsi Sumatera Utara khususnya, yang negeri itu sekarang kalau nggak salah ada 3 ya. 4 di Sumatera Utara. Dan posisinya semua ada terpusat di Medan. Kalau kita lihat Satu di Tarutung. Seperti ya. Yang apa ya? IAKN. Kalau kita lihat posisi Siantar, kalau kita teliti sejarahnya, ya ini memang kota pendidikan kan dulunya gitu loh. Banyak sekolah yang di sini ya. Kalau menurut saya sah-sah aja ya untuk di bagian pembangunan universitas. Ya, tapi jurusan itu harus. Ya, jurusannya harus dipertimbangkan lagi mungkin. Kita pikir ini ya terlepas dari pro kontra, Siantar dulu kota pendidikan. Banyak orang luar yang sekolah ke kita, sekarang kita yang sekolah keluar. Ya, harus diakuin sampai sekarang pun istilahnya universitas kita pun diisi oleh banyak orang-orang dari luar kota Siantar kan sebenarnya. Ya cuma itu tadi. Ya semua kita mau, kalaupun ini berjalan nanti akhirnya seperti Bang Imran bilang ada seorang anggota DPRD lagi mendorong itu, pasti banyak yang senang, pihak yang senang karena orang merindukan efek dominonya. Benar. Kan itu yang dirindukan. Ya. Apa bubble yang akan muncul? Iya. Gelembung apa yang akan muncul? Dampak apa yang ekonominya dan lain-lain. Macam-macam. Yang jelasnya udah banyak kita bicarakan, tapi nanti saya ingin closing statement yang keras dan pedas atau pandangan dan kritik, kita kembali reses.